hati dan jiwa kita, termasuk menghidupkan rasa-rasa dalam hati kita, termasuk rasa syukur kepada Allah atas apapun semua kondisi kita hari ini. Baik, teman-teman sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Terdengar jelaskah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Terdengar jelaskah? Jelas, Pak Yudi, jelas. Jelas suaranya, alhamdulillah. Jelas suaranya. Terima kasih. Jelas. Pak Erwin Aldi, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman yang sudah respon. Alhamdulillah. Izin, malam ini saya, Ridwan Febriansyah, akan menemani guru saya, Ustadz Yosi Al-Muzani, yang insya Allah akan berbagi ilmu di kesempatan pada malam hari ini. Berbagi inspirasi tentunya dengan kita semua, yang mudah-mudahan dengan ini makin terus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yang saya lihat di room sudah 16 partisipan. Alhamdulillah yang antusias untuk hadir, dan coba kita cek dulu nih dari mana aja nih yang udah pada hadir. Dari mana aja nih yang udah pada hadir nih? Jakarta Timur. Ini mah satu terah ini Jakarta Timur. Hadir Mas Medan. Masya Allah. Bu Dokter, Masya Allah Bu Dokter. Sehat Bu Dokter. Semarang, Bukit Tinggi. Tangerang Selatan. Teh Roza. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tangerang Selatan, Semarang. Semarang ada Pak Sutejo Sabto Jalu. Kota Ukir. Mana tuh Kota Ukir tuh? Kota Ukir. Baik, kita doakan ya teman-teman yang antusias, termasuk yang menghidupkan fitur videonya. Tentu ini yang bisa kita lihat secara langsung juga, sehingga kita makin dekat insya Allah ikatan hatinya. Sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya, biar kita juga saling melihat minimal, walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling menyapa. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Kami dari Bilife Indonesia mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bilife Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita bahas seperti strategi, jualan, parenting, dan banyak lainnya. Dan di malam hari ini spesial kita akan bahas adalah desain keluarga sakinah. Desain keluarga sakinah. Mari kita bahas spesial terkait desain keluarga sakinah yang insya Allah akan dibersamai langsung oleh guru kita, Ustadz Yosi Al-Muzani. Untuk Ustazi, sudah hadirkah Ustazi? Sudah Mas, sudah kelihatan tuh. Sudah kelihatan, Masya Allah. Sehat Ustazi? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini desain keluarga sakinah. Ini jadi bekal aneh juga nanti nih ya Tete. Amin. Amin. Semoga. Baik Ustazi, tanpa berpanjang kalam lagi mungkin ya, langsung saya serahkan ke Ustazi terkait desain keluarga sakinah. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz, silakan. Baik, makasih Mas Febri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Miftahi rahmatullah adadati adillah salatan salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuftahu biha lana futuhal arifin wa tutaffiquna fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bersyukur kepada Allah malam hari ini, Bapak Ibu, sangat taat ini kita dapat nikmat dari Allah. Kita masih dapat kesempatan, fursatul dhahabiyah, kesempatan masuk dari Allah untuk bagaimana kita meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengupgrade terus bagaimana bekal kita untuk benar-benar menghadapi kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Dan tentunya ini harus benar-benar kita syukuri karena banyak banget Bapak Ibu luar sana yang pengen bermajelis seperti kita, pengen benar-benar duduk tenang, santai, bermajelis seperti kita. Allah belum izinin karena mungkin sibuk kerja, karena memang benar-benar sudah menjadi kewajibannya shift malam dan lain sebagainya. Makanya ala kulli hal kita harus bersyukur, jangan sampai ketidaksyukuran kita atau ketidakmaksimalan kesyukuran kita atas nikmat ini Allah mencabut nikmat ini. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Dan kita perlu paham, man salaka tariqan yaltamisu bi'ilma sahalallahu tariqan. Siapapun, mau dari manapun, mau usia berapapun, kalau benar-benar ya kan berjuang untuk datang di majelis ilmu, Masya Allah, Allah juga akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Ta'ala. Dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita bareng-bareng terus minta sama Allah agar dimudahin untuk bertiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang saya taati, kita berada di kelas perdana di FAM, ya, di Life Family. Dan ingat-ingat tagline-nya kalau sudah masuk di kajian kita atau kelas kita ini, itu adalah sehat keluarganya, sejahtera finansial. Tadi MC-nya kurang asik, Bapak Ibu ya. Didoakan Mang, kalau jomblo memang seperti itu, kurang semangat. Harusnya ada tagline-nya dulu tadi ya, sehat keluarganya, sejahtera finansial. Tapi pada kesempatan malam hari ini Masya Allah, Yosi akan manfaatin. Ya, manfaatin adalah bagaimana sakinah keluarga tapi tetap sejahtera keluarga. Ini nggak tahu ini, pengen sejahtera finansialnya atau sakinah keluarganya dulu. Pengen yang mana ya? Kalau disuruh milih duluan yang mana? Ingin yang sejahtera finansial dulu atau sakinah keluarga? Saya yakin semuanya milihnya bingung dan pengennya adalah dua-duanya. Semuanya milihnya dua. Kecuali Mas Febri belum bisa milih. Alhamdulillah kalau ada MC pas jomblo ini, alhamdulillah bisa memperpanjang materi. Oke, kita langsung mulai ya. Tema kita adalah desain keluarga sakinah. Jadinya malam hari ini Yosi akan berbagi terkait ada 5 hal yang kita sama-sama nanti ikhtiarkan, mujahadahkan, benar-benar kita lakukan di keluarga, dan Pak Insya Allah ketika 5 hal ini benar-benar nanti di keluarga kita dan sudah menjadi bid'ah, sudah menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan luar biasa, itu nanti secara otomatis ya kan, kita itu sadar nggak sadar itu sudah mendesain keluarga kita untuk keluarga yang sakinah. Karena apa? Keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang tenang. Tenang dalam arti positif, bukan yang tenang ya Allah suami saya selingkuh, tenang. Jangan, ya kan? Karena makna yang namanya sakinah itu bukan hanya ketenangan saja, ya, bukan hanya ketenangan saja, tapi banyak hal, Pak. Tapi salah satunya benar-benar ketika kita benar-benar keluarga kita penuh cinta, tenang, positif, benar-benar saling mendukung, kemudian saling menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ini adalah satu keadaan, satu suasana di dalam keluarga yang dirindukan oleh semua pasangan muslim, semua keluarga muslim. Bahkan pengennya banget adalah tidak hanya benar-benar merasakan
ketenangan keluarganya saja, tapi bisa menjadi inspirasi keluarga di satu RT-nya, satu RW-nya, bahkan satu kecamatan dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau Bapak Ibu, kita langsung masuk Ustadznya yang ini, kenalan dulu. Ada kontrak langsung saja ya. Pokoknya Bapak Ibu yang saya takzimi, yang saya cintai, kita akan masuk di pertama. Tiba-tiba ada kita masuk. Bentar. Nah ini, yang pertama Bapak Ibu, yaitu kita akan bahas sesuatu yang fundamental. Jadinya, kenapa kita bahas sih tentang keluarga dan mungkin kenapa sih di live verbal itu ya benar-benar tidak hanya garap keluarga sehat saja, tapi juga keluarga sakinah. Dan sehat ini maksudnya bukan hanya jasa dia, tidak hanya fisik saja, tidak hanya fisiknya saja, tapi benar-benar ya sehat hubungannya sama keluarga. Ya kan? Karena yang namanya al-mu'minun qawiyyun khairu wa habbu minal mu'minin dhaif, ini benar-benar bukan hanya sisi fisik saja, tapi juga sisi finansial, sisi fikriyah, dan lain sebagainya. Makanya, Bapak Ibu, yang namanya keluarga itu merupakan elemen yang paling penting ketika apa? Satu negara itu atau satu peradaban itu benar menginginkan peradabannya yang apa namanya? Yang tadinya biasa-biasa saja jadi lebih baik, yang rusak jadi semakin apa namanya? Ada perubahan. Itu benar-benar yang namanya keluarga ini tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Ketika kita pengen lihat negara ini maju atau enggak, sebenarnya dilihat dari keluarganya. Ketika kita peradaban ini maju atau enggak di sebuah negara, ya dilihat keluarganya. Kalau angka perceraian masih tinggi, ya kan? Dan yang paling tinggi biasanya bagaimana gugat cerai itu luar biasa. Kalau semakin tinggi berarti serius. Harus ada mungkin kementerian khusus membidangi masalah keluarga. Sayangnya di Indonesia ini Bapak Ibu tidak ada kementerian khusus yang menangani masalah keluarga. Adanya peranan wanita ada, tapi kalau keluarga tidak ada. Nah, makanya sangat sayang sekali ketika kita mikirin tuh yang namanya politik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan dengan meninggalkan keluarga bisa jadi 10, 15 tahun, 25 tahun ke depan, itu akan muncul yang namanya politikus-politikus yang lebih busuk daripada hari. Akan muncul ekonom-ekonom yang lebih korup daripada hari ini. Makanya sesibuk apapun Bapak Ibu di aktivitasnya, dunia kerja, masyarakat itu, jangan sampai meninggalkan yang namanya keluarga. Jadinya waktu-waktu khusus, ya, waktu-waktu khusus, waktu-waktu terbaik benar-benar harus disediakan. Karena nanti penyesalannya adalah di belakang. Karena apapun semua bisa dibangun dari keluarga, termasuk yang namanya peradaban. Semuanya dari keluarga. Mau sedih nyarinya di keluarga, mau seneng nyarinya di keluarga, ya kan? Mau peradaban semuanya dari keluarga. Dan kita pengen doa kita selalu setelah sholat itu waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya kan? Kita pengen banget. Salah satu keturunan kita, bahkan semuanya, itu adalah menjadi pemimpin orang-orang mukmin. Pemimpin orang-orang waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan untuk memperoleh lil muttaqina imam waj'alna lil muttaqina imama tentunya ada proses-proses yang tidak boleh diloncati,
bagaimana kita sebagai seorang suami taati banget istrinya, seorang istri memuliakan banget suaminya, dan bagaimana suami istri benar-benar memanusiakan anaknya, mentakdim anaknya, memuliakan anaknya. Karena tidak bisa satu sama lain, yang satu takdim, yang satunya. Makanya Bapak Ibu yang perlu ketahui, kalau Anda pengen kontribusi jelas untuk negara Indonesia ini, ya nggak perlu sibuk-sibuk. Kalau Anda nggak politisi, nggak perlu jadi bupati dan lain sebagainya, karena orangnya khusus. Tapi ketika kita serius bangun keluarga kita serius, otomatis sudah membangun keluarga, sudah membangun negara kita sendiri. Oke, kita mulai satu persatu. Apa sih yang Yosi maksud dengan mendesain keluarga sakinah? Ada 5 hal, dan kita sama-sama mintakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahin untuk menginstal 5 hal ini di keluarga saya, ya Allah. Dengan segala kekurangan, dengan segala kerbatasan, dengan segala kejahilan, dengan segala kefakiran ilmu, ya Allah. Benar-benar ya Allah, hujamkan 5 hal ini untuk bisa kami praktekkan bersama pasangan kami praktekkan bersama pasangan dan anak-anak kami di keluarga kami. Jadi seperti itu Bapak. Jadi pertama, ketika kita pengen banget mendesain keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang pertama yang harus dipasang Ibu, yang saya taatimi, yang saya lakukan, itu adalah benar-benar kita harus menjadikan tempat tinggal sekaligus tempat tinggal kita itu sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibu-ibu biasanya kalau sudah seperti ini protes, Ustaz, kalau nanti suami saya sholatnya di rumah gimana? Kan sholatnya bapak kan harus di masjid, Ustaz. Lebih afdal di masjid. Bahkan ada yang mewajibkan di masjid. Ibu-ibu, sabar dulu, santai dulu. Maksudnya di sini adalah tetap yang ibadah-ibadah fardu, yang namanya ibadah-ibadah fardhu yang fardu, tetap lelaki ya tetap ke masjid. Tetapi alangkah ruginya ketika surga sudah didekatkan, ya, yang fisiknya itu adalah berupa suami, berupa istri, kita tidak pernah menghidupkan sunnah. Ihya sunnah fil bait. Tidak pernah menghidupkan sunnah itu di rumah. Contoh, jarang banget Yosi temui. Jarang. Kalau saya ngomong jarang, ketika disurvei, pasti lebih banyak yang melakukan ini daripada yang nggak melakukan. Lebih banyak yang tidak melakukan daripada melakukan. Mohon maaf. Ya. Kok beribet-beribet nih, Mas. Saya grogi ya, MC-nya ganteng. Ya biar nggak tegang. Makanya, Bapak Ibu, salah satu yang bergizi banget. Ya, bergizi banget. Apalagi di musim-musim pandemi ini, himpitan kehidupan luar biasa, tekanan kehidupan yang luar biasa ini. Yuk, hidupkan yang namanya fil ashar, sepertiga malam, itu tidak sendirian. Gak zamannya lagi hari ini Pak Bapak tahajud, ibu sendiri, anak-anak sendiri. Harusnya bagaimana berjamaah? Bapak juga bagaimana lakukan mulai sekarang, bagaimana ya memimpin ya kan dalam sholat berjamaah. Karena apa? Rasulullah SAW di hadis Muslim menyampaikan, ya, masalul baitil ladzi yuzkarullahu fi wal baitil la yuzkarullahu fi. Jadi permisalan rumah yang di dalamnya itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mau masak ingat Allah, gendong bayi ingat Allah. Kemudian mungkin ada mantu baru, Masya Allah, lagi gendong anak. Ini saya lagi mengawali lagi ya, proses-proses di mana harus begadang karena anak yang keempat ini baru 10 hari. Ini luar biasa. Kalau yang jomblo mikirnya ya, yang MC, keluarga enak setelah nikah. Nanti kalau sudah dikasih keturunan, Masya Allah, harus ada mas'uliyah, harus ada tanggung jawab yang sangat luar biasa, Bapak Ibu.
Ketika kita skillnya nggak nambah, ya, skillnya nggak bertambah, ini berbahaya sekali. Tapi bagaimana? Ingatnya itu simpelnya yang paling enak, gendong, oh ini berpahala, ajron. Karena apa? Kesabaran, ketelatenan di dalam berkeluarga itu sangat sulit, Bapak. Sangat sulit kalau kita nggak bawa Allah, kita nggak ditemani sama Allah, nggak dikit-dikit minta ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi bapak-bapak seperti saya ini nunjuk sendiri aja. Suruh gendong anak ya baru 2 jam itu aja. Alah, jangankan 2 jam. Setengah jam itu kalau tidak memahami paradigmanya ini adalah kesempatan ya mengumpul Masya Allah atau kesempatan untuk merayu Allah Subhanahu Wa Taala mesti bertumbang. Udah Mi, ya. Kalau enggak, kalau bapak-bapak lagi gendong itu biasanya udah, saya ini merasakan sendiri pengennya udah ditaruh di tempat tidur itu ya. Ya Allah, tenang ya Allah, anak tidurnya ya Allah dan lain sebagainya. Bahkan saya sampai nyampaikan ke istri saya bangunin itu karena ya bapak-bapak ini sering khilafnya, ketiduran itu. Ketiduran lihat sepak bola, apalagi klubnya Inter Milan, Insya Allah. Saya nggak tahu yang senang Inter Milan ini siapa. Itu langsung, Masya Allah. Langsung suratul istijabah. Bagaimana bersegera. Makanya ketika masak, walaupun ribetnya dengan luar biasa, dampingi anak, apalagi dampingi istri Pak, belanja. Ribetnya bukan main. Ribetnya bukan main. Apalagi setelah belanja di rumah nata-nata dan lain sebagainya. Itu benar-benar kita harus masuk di dalam alam bawah sadar kita bahwa semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan man jaa bil hasanah falahu amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithliha. Baru ada kerentek, baru ada niat dikit aja untuk bagaimana berbuat baik, berbuat yang spesial untuk pasangan kita. Itu sama Allah Subhanahu wa taala, sama Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar diberi ganjaran. Ya. Makanya Bapak Ibu, permisalan rumah yang benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dengan rumah yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu mathal hayy wal mayyit, seperti hidup dan mati. Kalau di dalam rumahnya itu selalu mengingat Allah, ya, suasananya dari setting, rumah sesederhana pun kan ada merotalnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu Masya Allah. Ini benar-benar ada rasa sebelum rasa. Fihil jannah qoblal jannah. Di dalamnya ada surga sebelum surga. Maksudnya adalah miniatur surga itu sudah di DP dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya ada di keluarga. Ya. Kalau jomblo katanya ada surga itu enggak mungkin. Saya mungkin lagi kena serangan terus. Mohon maaf Mas. Memang Ibu mohon doanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang saya muliakan, yang Yosi sangat takzimi dari manapun di sini. Saya belum semang kalau jadi co-host share screen nggak lihat wajahnya satu persatu. Makanya yang terlihat di sini hanya Mas Febri dan Bu Ros. Salam takdim dari Yosi. Makanya yuk berazam, bertekad mulai dari sekarang benar-benar bagaimana menjadikan tempat tinggal, rumah titipan Allah Subhanahu wa taala yang statusnya itu adalah nyewa. Kita kan nyewain, ngekosin. Itu benar-benar jangan sampai wal masakina tardaunaha, ya kan? Ada di suratil Taubah itu. Kalau enggak surat Taubah kalau enggak salah. Jadi barang siapa yang lebih mencintai wa masakin tardauna. Jadinya sebuah tempat atau maskan tempat tinggal yang benar-benar kita itu senang banget, ridho banget. Kemudian melenakan dari Allah, Rasulullah SAW dan jihad fisabilillah, ini benar-benar Allah ngancam fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi. Makanya sebelum Allah cabut aura rumah itu benar-benar yuk jadikan tempat itu benar-benar tempat ibadah kepada Allah. Dan ini tidak hanya terkait dengan infrastruktur. Rumah yang ada musolanya di rumahnya berarti sudah
menjadikan tempat tinggal ibadah. Belum tentu dipakai buat ngaji atau enggak. Infrastrukturnya ada, tapi dipakai sholat ketika ada tamunya saja. Bagaimana tempat itu dibikin sama bapak, ibu, anaknya sekeluarga untuk bagaimana? Dia mulai bagaimana menghidupkan malam untuk benar-benar berharap mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan. Bapak Ibu, yang pertama itu syarat ketika Anda mau mendesain keluarga itu sakinah, hal pertama yang benar-benar harus diinstil di dalam keluarga Anda adalah bagaimana tempat tinggalnya juga harus disetting. Harus disetting. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadinya sesederhana pun bisa. Sederhana pun bisa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang benar-benar harus dilakukan. Kita sama-sama minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta banget sama Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar didawamkan hal ini, untuk benar-benar kita bisa mentadbik hal ini. Yang kedua adalah kita harus clear dulu diskusi sama bapak, sama ibu, sama anak-anak. Clear dulu standar nilai yang ada di keluarga kita harus jelas dulu. Dan benar-benar yang harus dipastikan adalah jangan sampai menjadikan dunia itu faktor utama kebahagiaan. Karena biasanya loh ya, bapak-bapak kalau di perumahan ini sering terancam. Tuh Mas, sebelah Innovar kita katana terus. Aslinya enggak bisa. Itu luar biasa, sindiran mak-mak luar biasa. Itu sebelah udah barakallah banget. Udah TV-nya setiap ruangan ada. Ya pantesan lah istrinya sumringah, bahagia, sering di suaminya. Nah, ini berbahaya banget. Karena apa? Mau miskin, mau kaya, mau senang, mau susah, mau jomblo ataupun nikah, semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu semuanya ujian. Kadang-kadang orang-orang yang siapapun misalnya seperti makanya kan ketika kan sama keluarga banget karena kehidupan itu bapak ada agama Allah. Satu hal yang membuat penderitaan semakin hari semakin kita itu diri kita kan kepada diri kita atau layak dibahagiakan di istriku akan oleh Afwan Ustazi. Afwan Ustaz Yosi. Ustaz Yosi. Ustaz Yosi, mungkin Halo? Ya sinyalnya agak kurang stabil ya Tat ya. Putus-putus soalnya. Ustaz Yosi, apakah masih bareng sama kita?
Irfan, teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, mungkin Ustadz Yosi baru sinyalnya baru itu yang nggak stabil ya, Tat ya? Udah. Masih putus-putus, Tat. Assalamualaikum, Ustazi. Suaranya masih putus-putus, Tat. Masih belum kedengeran malah. Cek. Udah jelas? Iya, jelas, Tat. Udah. Jelas. Alhamdulillah udah jelas. Tapi gambar antum masih belum kelihatan, Tat. Bentar. Oke, Bapak Ibu. Sudah jelas ya, Feb? Sudah, Tat. Tapi screen-nya belum muncul ya? Oh, oke. Semangat, ternyata. Insya Allah, banyak dosa ini. Oke, Bapak Ibu. Ini benar-benar bagaimana kita harus clear dulu standar Masih putus-putus, Tat. kebahagiaan, jangan sampai putus. Masih putus-putus. Oke. Masih putus, Tat. Cek. Masih putus, Halo. Tat. Halo. Iya, Tat. Nyambung, Tat. Udah bisa? Udah. Dengar? Tapi setelah share screen biasanya Udah. langsung putus-putus lagi gitu, Tat. Oke, nggak usah share screen aja ya, biar jelas ya. Atau gimana? Mungkin bisa dikirimin ke saya aja mungkin, Tat, itunya, materinya. Biar nanti saya bantu share screen. Oh, ada di Mbak Vira. Silahkan dikirim. Oke, baik, Tat. Dilanjut dulu mungkin. Oke, Bapak Ibu. Siap. Jadi Yosi lanjutin. Yang kedua adalah jangan sampai kita menjadikan faktor utama kebahagiaan keluarga itu adalah dunia. Sekali lagi, jangan sampai itu. Jadi jangan sampai ketika kanan kiri kita, masya Allah titipkan kenikmatan dunia luar biasa, ya kan? Kemudian kita ada keirian yang sangat luar biasa, dan kemudian menjalar kepada ya, kita neken suami kita, ya kan? Atau bermuka masam sama pasangan kita. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Mau susah, mau seneng, mau miskin, mau kaya, semuanya tetap itu adalah ujian. Karena di dalam semua etape kehidupan ini Bapak Ibu, semuanya adalah etape imtihanul iman. Bagaimana ujian keimanan itu sendiri. Ya, ujian keimanan itu sendiri. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas, Bapak Ibu, udah next ini. Kok enggak di next ini? Next, silahkan. Nah, jadinya di surah Al-Qasas, surah ke-28, Bapak Ibu, yang tadi, benar yang tadi. Kembali ke satu lagi. Di ayat ke-77, Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Saya hentikan sampai situ dulu. Jadi benar-benar harusnya orientasi kita itu benar-benar bagaimana kita nyari akhirat. Kita nyari bekal, ya kan, untuk benar-benar wal tangdur nafsu ma qaddamat lighat. Ya, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighat. Kita benar-benar
melihat nih di keluarga kita, di dalam diri kita, apa sih bekal yang sudah kita bawa untuk akhirat nanti, untuk kehidupan kekal nanti. Dan ingat rumusnya dunia sama akhirat ini tidak bisa 50%, 50%. Tapi prosentasenya harus besar akhirat, Bapak Ibu. Karena apa? Allah jelas banget menyampaikan di surah Al-Qasas ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau sama dunia, jangan dilupain. Jangan dilupain. Ya, tapi sekedar jangan dilupain. Ya, tapi jangan dikejar terus. Ya, tapi yang dikejar, benar-benar dikejar, itu adalah akhirat. Ya kan? Benar-benar siapa yang mengejar akhirat, dunia akan dapat. Karena pertama benar-benar ketika Anda membahagiakan Allah. Membahagiakan Allah ini dalam arti kita benar-benar berbekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu adalah bagaimana kita memelihara hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar jangan sampai kita itu nyarinya dunia tapi wala tansa minal akhirah. Jangan lupa kepada akhirat. Jangan seperti itu. Tapi sama dunia wala tansa nasibaka. Rumusnya cuma jangan lupa. Makanya sulit banget kita mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan benar-benar sakinah di dalam keluarga kita. Kita merasakan benar-benar apa namanya kebahagiaan, cinta kasih, kemudian ketenangan, keenakan di dalam keluarga itu ketika masih yang namanya dunia ini menjadi faktor utama. Dan ingat di keluarga ini rumusnya Bapak Ibu, perbanyak obsesi, jangan perbanyak ekspektasi. Dan ingat yang membahagiakan Anda itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pasangan Anda, bukan anak-anak Anda. Kalaupun itu terjadi, mereka hanya menjadi wasilah kebahagiaan. Dan fix yang memberikan kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ingat, jangan lupa kepada dunia. Rumusnya cuma itu saja. Karena orang-orang yang benar-benar nyari dunia ini mati-matian, dikejar mati-matian, itu serius. Kehidupannya hanya ada apa? Episodenya lemah, lesu, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Tapi orang yang benar-benar mendahulukan akhirat, yang benar-benar ngejarnya itu adalah akhirat, pasti di dalam kehidupannya, di dalam hatinya yang ada wala tahinu abadan, wala tahzanu abadan. Tidak ada sikap lemah ketika dia benar-benar menikmati sajian-sajian dunia ini. Dan tidak ada sedih. Sedih wajar, tidak berkepanjangan, Bapak Ibu. Langsung tersadar. Ya, langsung fastaghfaru li dzunubihim. Ya kan? Minta ampun sama Allah atas segala dosa, atas khilaf, atas kealpaan dan lain sebagainya. Makanya siapapun Anda, dimanapun keluarganya, yang masih menjadikan faktor dunia ini menjadi tolak ukur bahagia dan tidaknya, ini repot. Ya kan? Ini repot banget. Kita masih mengatakan bahwa nikmat dari Allah, ni'mah minallahi jalla wa'ala itu ketika nikah 5 tahun, ya kan, udah ada mobilnya ini, 10 tahun ini, 15 tahun rumahnya udah 2, udah 3, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Sampai kapanpun semakin Anda menginginkan sakinah, tetap benar-benar nanti yang dapat hanya kekecewaan dan kekecewaan. Karena 5 hal yang Yosi sampaikan pada malam hari ini adalah hal-hal yang sifatnya fundamental, hal-hal yang sifatnya mendasar. Kalau yang pertama tadi adalah bagaimana kita menjadikan tempat tinggal kita juga tempat untuk ibadah. Tentunya semuanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lucu banget ketika kita itu kurang amal di rumah. Padahal istri mau dimas seperti apa, anak mau diajak gojekan seperti apa. Bahkan setiap lekuk tubuh dari bapak ini itu bisa jadi mainan anak-anaknya, Bapak Ibu. Makanya mainan anak-anak itu harusnya yang paling utama itu adalah tubuh dari bapak dan ibunya. Bukan diajak di apa itu mall, ya, ziarah mall, dari mall satu ke mall yang lain, ya Bapak Ibu. Makanya ini perlu diketahui. Mungkin ya sama saja. Saya ini lagi menasihati diri saya sendiri.
semuanya perlu latihan, semuanya perlu mujahadah, semuanya perlu minta sama Allah Subhanahu wa taala ketelatenan, kesabaran. Makanya benar-benar wabtaghi fima atakallah. Tapi yang paling diingat wala tansa nasibaka. Kalau sama dunia boleh dicari tapi jangan terlalu banget. Oke, next. Kemudian Bapak Ibu kita masuk kepada hal ketiga Bapak Ibu. Hal ketiga yang harus diinstil. Ketika benar-benar kita pengen banget di keluarga kita itu ada sakinah, ada ketenangan, ada keharmonisan. Sangat luar biasa. Kita merasa setiap apapun yang ada dalam diri kita, keluarga kita, sama anak-anak kita, sama pasangan kita. Ya kan? Tentunya benar-benar hal yang harus Anda itu kasihkan rasa cinta Anda kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada ya kan, gambar seperti itu kita lebih mencintai sendiri. Luar biasa. Mencintai istri kita daripada kita sendiri. Latihannya nggak main-main. Juga harus hanya rutin. Ngikuti taklim sini, taklim sana. Dan nggak usah ditanyain lagi. Kita harus hadir. Tapi silaturahim kepada orang-orang yang kita terinspirasi nasihat kepada beliau untuk bagaimana mencintai, memuliakan anak-anak kita. Yang saya muliakan, yang saya sangat takbimi, benar-benar. Jadinya bagaimana yang ketiga ini adalah bagaimana saling mencintai antara anggota keluarga. Tentunya tips untuk saling mencintai itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di Suratil Baqarah, enggak, saya 237 atau ayat berapa saya lupa. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan melupakan keutamaan-keutamaan dari pasangan, dari anggota keluargamu. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan dari keluargamu. Atau kalau bahasa yang paling enaknya, jangan lupakan kenangan-kenangan indah bersama pasanganmu dan bersama anak-anakmu. Jadinya kita sering marahnya itu benar-benar marah banget. Atau marahnya itu kebangetan banget, tidak bisa dikendalikan. Karena mungkin saat kita marah benar-benar kita lupa atas kebaikan-kebaikan pasangan kita. Dan kita lupa menasihati diri kita, tapi fokus kita menasihati pasangan kita. Dan tentunya kita lupa atas dosa-dosa kita kepada pasangan kita. Coba, kalau semua kebaikan-kebaikan pasangan itu sering kita tulis, bahkan sering kita ingat, ya kan? Fotonya istri selalu ada di dompet, Masya Allah. Ada di HP, filenya banyak banget. Ya, filenya istrinya itu banyak banget. Kemudian kita selalu ingat, apa sih hal-hal yang sering kulakukan, hal-hal yang nggak tepat ke istriku. Masya Allah, kita ingatnya itu ketika tersulut emosi, mesti mudah reda. Karena orang-orang yang emosi, ya kan, emosi kepada istrinya, itu kendali atau sama suaminya ketika apa? Dia fokus cari nasihat untuk dirinya sendiri, dan kemudian bagaimana fokusnya adalah mengingat-ingat kesalahan dia kepada pasangannya. Dan yang ketiga tentunya kita ingat kebaikan dari pasangan kita. Jadi kita harus terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita itu bisa menjadi rahmat. Minimal rahmat di keluarga kita. Nah sekarang kebalik Bapak Ibu. Kalau di kantor Masya Allah. Banyak karyawan Anda yang ngefans sama Anda. Ya Allah. Pimpinan kita ini memang cakep banget. Luar biasa sesuai target. Bahkan nggak pernah itu ngasih
instruksi-instruksi yang kasar. Tapi giliran sama istrinya, sama anaknya di rumah itu, ya Allah, kasarnya minta ampun. Nah ini kebalik. Kalau keluar rumah, Anda itu menjumpai namanya kepentingan. Ya, menjumpai kepentingan Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda pulang ke rumah, itu menjumpai kesetiaan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda keluar dari rumah, ya kan, itu Anda ingin bertemu dengan kepentingan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, Anda bertemu kesetiaan, berjumpa dengan kesetiaan. Pengen di keluarga ini senantiasa ya adem ya. Kadang-kadang yang udah ada apa ini namanya AC-nya sekalipun itu Masya Allah itu juga luar biasa, juga tampak panas saja kalau sesama keluarga ini tidak saling mencintai. Dan tadi di surah Al-Qasas ya, surah ke-28 tadi ayat 77 Bapak Ibu. Jadi tadi juga disampaikan ya kan, Allah juga berfirman wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun seperti Allah berbuat baik kepada Anda. Sampai detik ini Allah itu kepada kita Bapak Ibu mencintai kita. Bahkan ketika kita nggak ke Allah, ya kan, nggak merapat kepada Allah, nggak romantis lagi kepada Allah SWT, Allah masih nunggu. Barangkali nanti Ramadan ini lebih giat lagi. Ramadan juga nggak maksimal. Oh mungkin Syawal. Nanti benar-benar mengalami peningkatan dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, benar bagaimana kita benar-benar wa'asin. Kama ahsanallahu ilaik. Kita bisa berbuat baik kepada siapapun. Terutama kepada keluarga kita seperti Allah Subhanahu wa taala juga berbuat baik kepada kita. Jangan sampai ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita, teman kantor kita, rekan bisnis kita itu masterpiece, halus, pakai attitude yang terbaik. Tapi giliran sama keluarga mentang-mentang, ya kan sudah dititipi sama Allah dan dia merasa memiliki semena-mena. Jangan sampai seperti itu. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena yang paling tahu Anda itu baik atau enggak, Anda itu buruk atau baik, semuanya itu adalah orang dekat Anda. Dan orang-orang itu Bapak Ibu adalah keluarga kita. Makanya khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian, ya kan? Ukurannya itu salah satunya adalah khairukum li ahlikum. Sebagian adalah yang paling baik kepada keluarga, yang paling baik kepada anak istrinya, yang paling baik kepada suami dan anak-anak. Makanya Masya Allah ketika pengen benar-benar sakinah, mawaddah warahmah, benar-benar bagaimana kita fokusnya adalah menebar cinta ya di dalam keluarga kita. Apalagi ibu-ibu ini Pak perlu namanya pujian. Ya kan? Dulu saat mau nikah saja Masya Allah pengen banget itu. Pengen banget nanyain kabarnya gimana dan lain sebagainya. Giliran sudah nikah ya itulah ya. Kadang-kadang tidak seperti dulu. Makanya semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen kan semuanya itu benar-benar pengen ya, mau usia pernikahannya berapapun itu seperti manten baru terus. Ini Masya Allah. Luar biasa. Ini suara saya masih jelas, Mas Febri? Lancar lah, aman. Oh, alhamdulillah. Karena memang wifi di rumah saya yang agak error nih. Oke, next. Sekarang yang Bapak Ibu. Ingat, kalau sudah Yosi nyebut yang keempat, next. Itu jangan lupa yang 1, 2, 3-nya Bapak Ibu. 1, 2, 3-nya jangan lupa. Pertama tadi, menjadikan tempat tinggal kita, rumah-rumah, manzil-manzil kita, maskan-maskan kita yang Allah titipkan ini benar-benar menjadi pusat bagaimana kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi permisalan kita, masalul hayy wal mayyit, seperti hidup dan mati. Dan yang kedua tadi
bagaimana ya kan, bagaimana benar-benar ya kan kita benar-benar jangan sampai menjadikan faktor utama kebahagiaan itu adalah hal dunia. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita fokusnya adalah menyebar cinta. Menebar cinta dan menebar cinta. Dan ingat, di keluarga ini pokoknya kalau dirawat benar-benar, kita itu panen pahala luar biasa. Panen pahala luar biasa. Makanya harus ekstra sabar, ekstra berusaha, ya kan? Ekstra berdoa. Karena pembelajaran yang paling panjang di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah di dalam pernikahan. Makanya siapapun ya yang tidak berbekal takwa pasti akan mengalami turbulensi yang luar biasa. Yang berbekal takwa pun juga akan diuji luar biasa. Ya kan? Semuanya akan diuji sesuai marhalahnya masing-masing. Sesuai makomnya masing-masing. Sesuai tingkatannya masing-masing. Dan yang keempat, Bapak Ibu, nah ini yang harus dihidupkan di dalam keluarga kita juga. Itu adalah bagaimana syarat di dalam keluarga kita itu adalah keluarga yang mencintai ilmu. Nah ini yang saya tampilkan adalah salah satu keluarga yang sangat bikin saya itu cemburu luar biasa. Irinya minta ampun. Ya, Ustadz Tamimul Ula. Ya. Ustadz Tamimul Ula ini Masya Allah anaknya berapa itu ya? 10 kalau nggak salah itu penghafal Quran luar biasa. Jadi bagaimana kesibukan-kesibukan di dalam keluarga itu adalah ketika benar-benar apa namanya mengangkat benar-benar ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadinya siapapun itu akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya, makomnya ketika benar-benar kita pengen senantiasa mengupgrade kita. Bahkan waman arada dunya fa'alai bi'ilm. Siapa yang menginginkan dunia, rengkuh dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alai bi'ilm. Waman aradahuma fa'alai bi'ilm. Semuanya dengan ilmu-ilmu. Makanya orang-orang yang emosi ya, atau yang sering masih suudzon sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ya mungkin asupan gizinya terkait ilmu ini nggak masuk. Makanya wahyu ya yang disampaikan pertama kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Benar-benar membaca. Bagaimana di rumah ya buku inti kalau benar-benar katanya keluarganya itu pecinta ilmu, keluarga yang cinta ilmu, minimalah sirah nabawiyah ada, Quran terjemah ada, bahkan tafsir Al-Quran ya terserah mau tafsir apa, jalan lain, mau tafsir Bidalil Quran atau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Sohbatut Tafasir boleh, siapapun boleh. Atau tafsirnya Buya Hamka boleh, siapapun ya ibu kehendaki, bapak-bapak kehendaki boleh, sangat boleh. Ini pas kajian istri ganggu di depan, luar biasa. Jadi pengen segera selesai. Oke ya, intermezzo dikit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, semua indikator ketika keluarga kita mencintai ilmu harusnya ya buku di rumah banyak. Ya. Dikit-dikit bahkan investasinya pas ketika bulanan itu ya harus diinvestasikan untuk buku. Bahkan kita benar-benar kalau ada buku itu jangan cari tembakan ya Bapak Ibu. Atau cari yang murah seperti apa dan lain sebagainya. Ya kita namanya menghargai ilmu. Ya kan? Apalagi sampai beli buku ditawar dan lain sebagainya. Nah ini ya ada muskilah di situ, ada sedikit problem di situ. Walaupun nawar nggak masalah, tapi apakah ini mencintai ilmu atau enggak? Ya kan? Kemudian investasi terkait ya daurah, taklim, training, kemudian apapun itu terkait ilmu ya benar-benar harus disisihkan, benar-benar harus disiapkan Bapak Ibu. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, bagaimana di dalam ini ada habit ngajar dan mengajar. Sebenarnya tidak harus bapak saja yang mengajar, tapi ibu juga. Tapi tidak harus juga bapak dan ibu juga.
Tapi anak-anak, lah kadang-kadang anak-anak ini tidak dikasih panggung. Minimal dikasih cerita. Ayo adik-adik, adik-adik. Ayo anak-anak, tadi di sekolah dapat apa, oleh-olehnya apa, Abi pengen dong bikin jadi cerita. Jadi anak-anak perlu dikasih panggung. Bahkan di Solo Raya ini di Karanganyar, ya, kalau Bapak Ibu pernah beli buku Abiku Memang Beda, itu anak baru usia 11 tahun, tapi luar biasa. 11 atau 12 tahun. Syarat kelulusan abinya adalah nulis buku. Luar biasa. Ya, saya terinspirasi luar biasa. Terinspirasi luar biasa sama keluarga tersebut. Makanya benar-benar yuk kita jadikan keluarga kita keluarga yang benar-benar mencintai ilmu. Bahkan menghargai ahlul ilmi. Menghargai ulama. Ya, warasatul anbiya. Dan benar-benar yang paling takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ulama, orang-orang yang alim. Makanya Masya Allah, Bapak Ibu, siapapun keluarga yang benar-benar senang ya, ada hobi, ya, ketemu sama ulama ini, ketemu sama ustadz ini, Masya Allah, minta nasihatnya, dari Allah akan titipkan sakit. Anda sadar nggak sadar, Anda sudah membimbing keluarga Anda untuk menjadi keluarga yang sakinah. Dan benar-benar prakteknya yang paling enak adalah ya ini aja. Pastilah di live family seperti ini bagaimana kita kajiannya mungkin pekan depan langsung nih sama keluarganya bareng-bareng. Wah, ini kan luar biasa. Jadi memang harus menyengaja kajian itu tidak ibu aja atau bapak atau anak-anak saja, tapi benar-benar ada kalanya berbarengan. Ya, agar nanti apa yang didapat itu frekuensinya sama. Bahkan ketika kajiannya berbeda-beda, kita bisa saling bertanya. Ketika ada yang namanya majelis keluarga bertanya, tadi di kajiannya ibu, oh kita kan dapat masukan yang luar biasa, dapat ilmu yang kita nggak dengar, yang didengar oleh istri kita nggak didengar sama kita, tapi karena ada majelis keluarga rutin, itu Masya Allah, akhirnya ada. Dan next, yang terakhir, Bapak Ibu, yang Yusi mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana di dalam keluarga itu muncul kebiasaan. Di dalam keluarga itu sudah ada kebiasaan otomatis. Bagaimana ada kesetaraan ya kan antara hal pemenuhan hak dan kewajiban. Contohnya Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya di sini adalah bagaimana ya jadinya proses-proses watawasau bil haq watawasau bis sabr ini benar-benar berjalan bagus. Dan nasihat itu untuk kebaikan, untuk sabar tidak melulu disampaikan bapaknya saja, oleh ibunya saja, orang tuanya saja, tapi juga lewat anak. Ketika anak menyampaikan juga kita dengar. Bahkan kita perlu waktu, ya, perlu waktu khusus. Bahkan kita sampaikan khusus ke anak kita. Ya, ini Abi pengen tahu ini. Ya, menurut adik, Abi ini seperti apa? Apa kritik adik ke Abi? Ini harus ada. Harus ada kesetaraan. Jangan sampai ketika ada majelis keluarga yang ngomong ibu aja. Sampai-sampai unek-unek dari adik, dari kakak, ya kan, dari suami itu nggak tersampaikan. Akhirnya muncul nih ganjalan hati. Makanya orang-orang akan merugi. Ya kan, wal asr, demi masa. Ya, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu akan merugi kecuali illal ladzina amanu, yang tetap setia sama Allah, beriman sama Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar berharap kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan ini tidak hanya batinan saja, tapi zahirnya juga wa amilus shalihat. Bagaimana juga beramal saleh. Dan bagaimana watawasau bil haq watawasau bil sabr. Akan ada watawasau bil marhamah. Kita bagaimana saling menasihatinya itu penuh cinta. Penuh cinta.
apalagi di dalam keluarga. Makanya kritik mengkritik ini harus dibiasakan. Makanya anak-anak biar terbiasa harus ada kesepakatan waktu Bapak Ibu. Makanya di Khalifah Umar ibn Khattab ketika itu saat diangkat menjadi khalifah, ada seorang rakyatnya yang benar-benar langsung teriak itu lantang, wahai Umar, ketika di dalam amanahmu nanti ya, ada penyelewengan, pedangku ini yang akan meluruskan. Coba bayangin, di pelantikan, misal kalau sekarang pejabat publik ada yang mengingatkan seperti itu. Kalau kamu korupsi, pistolku ini yang akan melurusin kamu. Kalau yang di zaman Umar itu pedangku ini yang akan meluruskan. Ini kan tegas sekali. Tapi Umar dengan segala kerendahan hati, Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Merespon dengan baik. Alangkah beruntungnya diri ini ketika masih ada orang-orang yang peduli seperti itu. Makanya ketika dikritik anak, ya, contoh kritikan yang luar biasa yang sering masuk ya, seperti tipe-tipe bapak seperti saya. Ini ngomongnya agama terus, ya kan? Ke Allah balik ke Allah, ternyata di rumah sering marah dan lain sebagainya. Ini kan Masya Allah, ya kan? Benar-benar undur makalah. Lihatlah apa yang disampaikan. Tandur man kola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, Bapak Ibu. Tapi lihat apa yang disampaikan. Ya kan? Tapi kadang-kadang anak-anak ini karena belum belajar bagaimana retorika dakwah, bagaimana uslub, cara-cara berdakwah, menyampaikan yang wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini belum belajar ya. Misal dikritiknya itu sangat pedih sama anak-anak kita, ya sudah, terima. Ini benar-benar sebuah kebahagiaan, sebuah nikmat ketika anak kita masih mau ngingetin kita. Dan tentunya di poin terakhir ini yang harus kita instill ini Bapak Ibu adalah kita fokusnya adalah melakukan kewajiban kita dulu. Ya, bukan menuntut hak kita. Ya, memperbesar obsesi kita. Apa sih yang saya lakukan untuk menjadi istri yang tepat bagi suami saya, untuk menjadi suami yang tepat untuk istri saya, untuk menjadi orang tua yang tepat bagi anak-anak saya, itu seperti apa? Jangan menuntut. Kalau kita mikirin banyak hak kita yang belum ditunaikan sama suamiku, sama istriku, rasa-rasanya Bapak Ibu, ya kan, banyak kekurangan yang luar biasa yang tampak jelas di pasangan kita dan di anak-anak kita. Jadinya seperti itu Bapak Ibu yang bisa Yosi sampaikan, dan di akhir tentunya mari Yosi benar-benar berharap kepada Bapak Ibu untuk memaafkan segala khilaf Yosi, ya kan. Kalau tadi menyampaikan kecepatan atau seperti apa, atau ada kata-kata yang salah, mendoakan dan tentunya menasihati, karena nanti kita ketemu ini nggak sekali dua kali Bapak Ibu, tapi kita akan ketemu pernikahan, fikih munakahat, bab ketahanan keluarga, ya kan, ketahanan keluarga Islam ini, ya, about family dan lain sebagainya. Dan benar-benar yuk kita saling mencari di surganya Allah Ta'ala. Ini 3 kata sakti yang kemarin jelek banget ketika saya ngulang kelas PPA kemarin. Makanya ada satu yang tadi belum saya cantumkan adalah bagaimana, ya kan, ya, jadinya seperti itu Bapak Ibu. Saya resum lagi, jadinya 5 hal. Ketika Anda pengen banget mendesain keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, benar-benar usahakan. Yang pertama, benar-benar menjadikan tempat tinggal Anda itu jannah qoblal jannah, surga sebelum surga. Menjadi tempat ibadah, tempat bagaimana kita selalu juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita fokusnya adalah menegakkan syariatnya Allah, menegakkan syariat Islam itu di rumah kita, itu nafi hududillah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah kita harus clear bahwa faktor utama kebahagiaan di keluarga kita itu bukan dunia, tetapi faktor utama kebahagiaan
di dalam keluarga kita adalah ketika kita masih bareng-bareng istiqomah sekeluarga, ingat dan dekat sama Allah, masih beramal, masih benar-benar mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagaimana fokusnya kita adalah benar-benar mencintai anggota keluarga kita. Bahkan bikin keluarga kita itu, anggota keluarga kita itu dia merasakan kita cintai hingga dia merasakan kita tidak lebih mencintai dia daripada diri kita sendiri. Dan yang keempat, tadi sama-sama kita bahas bagaimana kita menjadikan keluarga kita adalah pecinta ilmu. Tadi saya sampaikan wama aradud dunya fa'alai bi'ad. Dan yang kelima tadi benar-benar prinsip hak dan kewajiban di dalam keluarga benar-benar setara. Itu insya Allah Mas Febri yang bisa Yosi sampaikan. Masya Allah banyak pesan cinta pada malam hari ini. Ya, moga-moga kita bisa melihat apa-apa yang Allah titipkan. Allah ingin berpesan apa malam hari ini kepada kita terkait gangguan sinyal dan lain sebagainya. Atau mungkin saya tadi punya dosa sama Mas Febri langsung dihukum sinyal putus-putus. Itu saja Bapak Ibu yang bisa Yosi sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Saya nggak tahu jadwalnya per pekan tuh saya terus atau gimana. Intinya bismillah, mohon izin nemani terkait materi-materi keluarga. Dan moga-moga materi malam hari ini benar-benar bisa kita tatbik bersama di keluarga kita tercinta yang Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan kepada kita yang dulu kita rindukan dan kita nantikan. Wallahualam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Yosi. Insyaallah semoga getaran rasa dan getaran keberkahannya bisa sampai ke diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan untuk kita semua ya. Untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 penanya ya tadi ya. Yang mau sharing atau bertanya tentang materi yang Ustadz Yosi sampaikan bisa melalui kolom chat atau juga dengan fitur yang ada di Zoom yaitu fitur Raisen. Silakan. Ada dari Mas Yudi Elangga. Silakan Mas Yudi Elangga. Di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz Yosi kaitannya dengan sistem keluarga sakinah ya. Ini saya sedikit bercerita dalam suatu perusahaan ya. Kebetulan saya juga ada pernah di dalamnya di situ. Sekarang sudah tidak lagi kan sudah pensiun. Perusahaan itu mempekerjakan harusnya kan dalam sehari itu kan 3 shift ya. 8 jam kali 3 24 jam. Tapi dalam faktanya dia memperkerjakan itu 2 shift. Artinya satu orang itu bekerja 16 jam, 8 kali 2. Dan setiap pergantian dalam 1 minggu, dia harus menghabiskan 24 jam, tidak ada istirahat. 1. Yang kedua, kebanyakan pekerja itu adalah dari Jawa ya, dari Jawa Tengah. Ini ceritanya di Jakarta, ini di kota Jakarta. Nah, yang terjadi dalam perusahaan itu, kebetulan ini perusahaan konstruksi ya, perusahaan konstruksi yang bertingkat di Jakarta dan juga perusahaan beton yang membawa kendaraan berat itu yang untuk pengecoran beton itu banyak terjadi accident. Bisa terjadi accident itu, saya itu yang sering melakukan investigasi kepada mereka. Jadi saat investigasi itu saya jelaskan kenapa ini bisa terjadi kecelakaan seperti ini. Mereka tidak membuka ya. Enggak Pak, ini kebetulan ini. Tapi dengan pendekatan yang cukup bagus, saya menggunakan pendekatan kekeluargaan, ya dia curhat juga. Ternyata orang-orang ini pada lelah. Ini enggak banyak, enggak sedikit loh ini. Kurang lebih 700-800 orang ini. Dia bekerja seperti itu.
Dan tingkat insiden kecelakaan itu sering kali itu di jalanan. Terus saya tanya lagi, berapa kali bapak-bapak ini ketemu keluarga? Ternyata 12 kali. 12 kali dia pulang. Nah, pertanyaannya adalah, dan ini waktunya bukan setahun 2 tahun ya, bertahun-tahun. Artinya untuk bertemu dengan anak istrinya juga boleh dikatakan baru lahir, dia harus segera pergi lagi ke Jakarta, 2 bulan lagi ketemu. Bahkan mungkin kecil sampai gedenya dia tidak mengikuti proses seperti itu. Nah, tentunya kalau dari penjelasan tadi tentang desain keluarga sakinah, ini boleh dikatakan tidak mengikuti kaidah-kaidah seperti itu. Nah, di sisi lain, orang ini juga butuh namanya pekerjaan ya, karena bekerja itu juga bagian dari ibadah. Pertanyaan saya adalah, apa yang solusi harus diambil untuk mereka-mereka ini? Untuk bapak-bapak yang jumlah cukup banyak ini, dia harus meninggalkan keluarga, 2 bulan sekali harus pulang, kemudian bertemu keluarganya. Itu pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di saat ini saya sampaikan ke manajemen ya, dari hasil investigasi saya, sebenarnya manajemen itu tahu kalau ini overtime dan orang ini kecapean, tapi mereka pada bungkam semua, nggak berani karena tuntutan target gitu. Nah, kita itu sudah minta berkali-kali, tapi kurang direspon. Ini kan tidak baik Pak Ustadz, ini kalau dilakukan terus-menerus. Pertanyaan adalah, ini kan perbuatan dosa ya, artinya ini suatu sistem yang mengatur, yang mengibatkan orang lain harus berkorban jauh dengan keluarga, terjadi eksiden. Pertanyaannya, tentu ini adalah perbuatan menurut kami ya, ini menurut saya itu dosa. Karena sistem dibuat yang melakukan orang lain. Kira-kira Ustadz, solusinya apa dari 2 pertanyaan saya? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz Yosi. Di unmute dulu, tak? Mungkin. Oke, pertama tadi kalau lihat Pak Yudi kayaknya ada tulisan Mojokertonya. Saya langsung ingat Mojokerto ya, karena dulu pernah berapa bulan saya di Mojokerto di Gedek gitu ya. Dan kalau di Mojokerto itu juga ya banyak pabrik dan lain sebagainya. Bahkan paman saya sendiri juga kerja di pabrik gula. Tetapi yang saya mau tanggapi terkait pertama dan yang kedua, saya sering Pak dulu rutin diundang di perusahaan di Malaysia. Bahkan ini yang ekstrim, lebih ekstrim lagi adalah karyawan ini all perempuan. Saya ngisi 1 hari itu 4 shift. 4 shift. Pokoknya dibagi 4 waktu. Ya, saya tidak tepat mengatakan shift karena ini khusus pengajian dibagi 4 waktu, ya kan? Waktu duha, kemudian ba'da duhur, ba'da asar, dan ba'da isya. Itu luar biasa. Saya biasanya di kontraknya itu, di kontrak, kayak nggak enak banget. Pokoknya diundang itu biasanya 1 pekan. Dan itu dikelilingin di kota di Malaysia, tapi kata kuncinya adalah perusahaan itu perusahaan chip yang membutuhin ketelatenan, ketelitian, dan lain sebagainya. Dan rata-rata, saya kan penasaran Pak, kenapa kok yang diundang kok yang ngomong terkait pernikahan itu? Kenapa kok nggak yang public speaking atau motivasi apa, biar apa, dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika saya tanya bosnya, orang India Pak, aja itu Masya Allah, saya nggak bahasa India ketika itu, pokoknya bahasa Melayu saja. Persis kayak yang Bapak sampaikan tadi. Jadi Ustadz, kalau hati mereka ini tersentuh, apalagi hubungan mereka, LDM mereka, long distance marriage mereka sama suaminya yang ada di Indonesia itu benar-benar baik, komunikasinya mantap, itu kinerjanya di perusahaan semakin luar biasa. Bahkan perusahaan-perusahaan yang maju itu sadar betul bahwa ketika mereka menginvestasikan pelatihan-pelatihan terkait keluarga itu akan sangat berpengaruh kepada apa? Kepada kinerja karyawannya. Bahkan di penelitian di barat saya lupa yang
Peneliti itu siapa Pak? Saya namanya lupa, pokoknya namanya Inggris-Inggris seperti itu. Jadi ada 15 perusahaan yang diteliti selama 11 tahun kalau nggak salah. Itu ternyata kata kunci kenapa perusahaan ini survive, maju, dan luar biasa karena apa? Yang paling penting itu adalah siapa HRD-nya, siapa pemimpinnya, dan intinya personal yang ada di perusahaan tersebut. Nah makanya saya akhirnya kan terjawab segala kegundahan saya. Oh ternyata ngundang saya itu bukan asal proker berjalan atau meniadakan oh ini biasanya ada proker seperti ini kajian pernikahan tapi memang benar-benar selain benar-benar memberikan sebuah apa ya refreshing berupa kajian kepada karyawannya, tapi target-target perusahaan juga terselesaikan banget terkait apa masalah disiplin karyawan, etos kerjanya itu meningkat semua. Dan ini terbukti Pak. Terbuktinya apa? Saya repeat order. Repeat order itu apa? Saya diundang lagi. Jadinya ketika pas lesu itu saya diundang lagi. Jadi memang temanya harus keluarga. Dan tadi kan kecelakaan tadi disebabkan apa? Ya dia rindu berat ya, jarak hati dengan anak-anaknya luar biasa. Karena makom kita tidak seperti makomnya Nabi Ibrahim yang ketika LDM-an sampai bertahun-tahun, bahkan ada tabi'in yang bernama Farru itu berpisah sama keluarganya sampai 30 tahun, Pak. Tapi tetap anaknya itu bernama Syekh Rabi'atul Ra'yi yang menjadi syekh yang sangat terkenal di apa namanya Madinah ketika itu, syekh besar, masya Allah. Karena apa? Ketika di masa sendirinya di masing-masing kota, ya, satu misal di Palestina, satu atau satunya Kalimantan Selatan, seperti adik saya ini, suaminya juga kerja di Adaro, tapi Qadarullah bukan yang di berat-berat ya di kantor. Tapi saya langsung minta ke adik saya, kamu betah nggak betah, kamu harus nemenin suamimu. Nggak ada catatannya, satu di sini, satu di Banjarmasin, satu di Malang, nggak bisa. Pokoknya harus ikut. Walaupun yang namanya LDM itu tidak disalahkan. Nah, solusinya lah ini. Jadi alternatif solusi dari Allah. Jadi ingat, pertama memang kita kalau dari kebijakan perusahaan, kalau saya yang pernah melihat beberapa ngisi instansi itu adalah ada perusahaan yang bagus itu dia tidak mendidik mental karyawannya itu mental karyawan terus Pak. Tapi pada suatu saat nanti kamu harus bisa mandiri. Nah ini kan salah satu makharid, salah satu solusi. Dan kemudian yang kedua memang sebagai orang perusahaan atau apalagi mungkin Bapak kenal para petinggi-petinggi perusahaannya harus memberikan edukasi terkait long distance merit. Long distance merit yang benar itu seperti apa? Contoh long distance merit itu yang benar kalau mungkin bisa dicari di YouTube-nya PPA, saya pernah ngisi itu berapa menit, 10 menit kalau nggak salah tentang LDM. Pertama, kita harus menentukan batas LDM ini mau sampai berapa tahun. Ini harus jelas, Pak. Dan ketika kerjanya masih berjauhan, misalnya 10 tahun ditargetin, itu bagaimana minimal harus ada yang namanya telepon itu jam-jamnya harus jelas. Dan lain sebagainya. Pokoknya kesepakatannya banyak sekali. Nah, makanya ya tidak bisa kita langsung ngomong resign gitu ya. Kalau ngomong resign ini kan ya solusinya apa? Setelah nanti pulang seperti apa? Nggak ada dapur ngepul, nggak ada maisah dan lain-lain. Tapi itu loh, edukasi terkait jangan jadi karyawan terus. Ya kan? Kemudian terkait LDM-nya seperti apa? Dan kita benar-benar bisa memuliakan istri ya menjaga hubungan baik sekalipun LDM. Dan yang terakhir, nah ini yang di tingkat kebijakan nih. Salah satu syarat dari LDM yang sehat, long distance marriage yang sehat itu adalah benar-benar memberikan cuti ini benar-benar tadi Pak, harus sesuai kesepakatan, sesuai hitam di atas putih. Ya kayak tadi kan gara-gara target habis itu wes udah main udah nggak ada cuti-cuti pokoknya harus lembur dan lain sebagainya karena syarat LDM yang baik itu kalau udah rindu itu pulang Pak bahkan
kalau udah ada kesepakatan 2 bulan sekali pulang, ya harus pulang, gimana pun caranya. Karena seorang suami ini, aduh, saya kalau udah bahas ini agak berat, Pak. Seorang suami ini kalau kebutuhan, kan suami ini kan punya 2 kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Satu, kebutuhan seksualitas, dan yang kedua adalah kebutuhan dihargai. Kalau ini kurang, waduh Pak, serius. Diajak ngomong apa aja tuh kayak nggak bisa. Apalagi harus konsentrasi, bawa bego yang berat. Bahkan alhamdulillah pas saat di Freeport, di mana itu, Bangka Belitung, saya ketika itu berkunjung ke rumah teman saya, Nata Reza, sama Mbak Wawa ketika itu di sana akad nikah adiknya, itu malah saya ngerasain apa, pakai truk yang gede itu kayak nggak terasa itu. Bahkan nubruk apa itu kayak nggak keras, karena ya luar biasa. Ya wajar Pak, dan saya ya nggak tahu kenapa sepakat sama jenengan adegan. Ya salah enggaknya saya wallahu alam ya, karena perspektifnya harus banyak hal ya ketika kita mengambil hukum, tapi ada kezaliman yang luar biasa ketika tidak ada ya tadi alternatif solusi yang Dosi sampaikan. Jadinya seperti itu ya. Itu sih Pak, diperjuangkan, tapi yang masih leganya tadi adalah itu bapak-bapak. Kalau yang saya jumpai itu ibu-ibu Pak, pejuang apa ini? Pejuang apa kalau jadi TKW itu, devisa negara itu, luar biasa Pak. Bahkan mereka ini orang-orang baik. Bahkan kalau di luar negeri itu, saya pernah juga di Hong Kong itu dan lain sebagainya, itu mereka sebenarnya apa namanya, kajian-kajian itu banyak. Bahkan kalau dibandingin di negara kita ya, karena itu mereka asupannya lebih, tapi tetap masih ada yang menjadikan dirinya itu penjajah seks komersial, menjadi seorang ya intinya masih pengen apa ya, berbuat yang nggak baik lah, seleweng ya. Karena apa? Mereka ya dapat tambahan dengan ya dia apa ya, kebutuhannya juga terpenuhi. Banyak sekali yang cari sambilan, tapi sambilannya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang keluarga ini benar-benar harus menjadi pikiran benar-benar. Makanya saya respect banget kepada Bilife Verbal ini yang nggak hanya nge-push cara marketingnya gini-gini, tapi ya, kita juga pengen sakinah. Itu Pak Yudi, mohon maaf banget ya, Al-Fakir ini pengalamannya masih sedikit, tapi moga-moga pengalaman saya di perusahaan chip di Malaysia itu, kalau di Singapura saya kurang bisa berbagi karena tidak terlalu banyak pekerja Indonesia di sana. Jadinya pengawalannya sudah bagus, pemeliharaannya sudah bagus, tapi tetap aja terplesetnya itu ada karena ya jauh banget sama keluarga. Jadi seperti itu Pak Yudi. Mohon maaf, moga-moga bisa jadi masukan. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah Ustadz Sama-sama Pak Yudi. Jazakallah Ustadz Yudi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yudi ya Pak ya. Ya. Baik, mungkin Amin. ada satu lagi nih Tat, mungkin dijawab singkat ya Tat ya. Dari Mbak Evi Berbes. Assalamualaikum. Boleh. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi suami yang sibuk bekerja sehingga kurang perhatian terhadap keluarga? Mungkin singkat aja Tat. Fadol Tat. Inilah buah si malakama ya. Kalau suami males-malesan ya, etos kerjanya kagak ada, kita juga pusing. Tapi kalau gila kerja itu juga memusingkan. Makanya ini kan ada tim Bilife itu, ahwat-ahwat yang masih jomblo. Jangan menikahi lelaki yang gila kerja. Nanti akan mengerikan. Anda akan diselingkuhi sama pekerjaannya. Ini mengerikan sekali. Ya. Dan apa? Ini memang mengerikan Bapak Ibu. Ya, mengerikan sekali. Makanya di seminar pernikahan saya selalu nanya, ibu-ibu penting mana? Ya, bapak-bapak penting antara bisnis dan keluarga. Semuanya ngomong keluarga. Semuanya ngomong keluarga number one. Ya, semuanya ngomong afdol keluarga.
Oke, kita flashback ya Bapak Ibu. Oke, satu minggu ini, kira-kira waktu untuk kerja dan waktu untuk keluarga banyak mana? Wah, baru poin pertama ya kerja Mas dan lain sebagainya. Bapak lembur itu kalau di breakdown satu persatu ternyata banyak waktu kita untuk kerja. Lalu gimana? Kalau seperti itu kan kita hanya ngomong secara zahir, secara lisan ini kita mengatakan penting keluarga, tapi actionnya ternyata lebih penting bisnis, lebih penting kerja. Makanya ini sebenarnya perlu duduk bareng sih Bu, ya perlu duduk bareng. Dan ini pesannya yang luar biasa. Ya, jangan sampai telat, apalagi mohon maaf ini ya, MC dan para tim Bilab yang belum nikah ini, hadirkan yang namanya guru di dalam pernikahan Anda. Karena apa? Yang bisa nanti menasihati Anda dan istri Anda atau suami Anda itu adalah orang-orang yang posisinya di tengah. Coba kalau kayak gini, ibu nanya ini atau curhat kepada bapak ibunya suami jenengan. Mesti yang bela anaknya. Enggak gitu. Anakku itu kerja untuk kamu. Ini tanda cintanya untuk kamu. Malah kena semprot Bapak Ibu. Ya. Gak bisa. Makanya ini mulai dari ya. Kalau sudah terlambat, gimana caranya? Kita ngomong nih sama suami, Pak. Kira-kira nyaman itu Papa kalau kalau diskusi itu sama siapa? Yuk, kalau dinasehati itu enaknya sama siapa? Ya kita sama-sama silaturahmi ke guru itu dan benar-benar mencurahkan hanya ke guru itu. Akhirnya ada apa? Juru islah. Ada juru islah. Karena di lelaki ini yang namanya al-qawamah sebenarnya ada tersimpan yang namanya makna juru islah. Pendamai. Tapi kadang-kadang karena saking apa ini namanya? Ego dirinya luar biasa akhirnya nggak mau dinasihati. Nah, makanya pesan saya terakhir Bu, ya saya langsung sampai aplikatif saja karena bersama Bileh Family kita yang aplikatif saja ya. Bapak langsung disuruh minum bislip Bu ya, bislip ya, biar segera ke kamar ya, biar segera ke kamar ngantuk-ngantuk gitu. Dan benar-benar ya selanjutnya bagaimana? Pokoknya bapak-bapak itu akan benar bisa terinstal dengan apapun kebaikan saat apa kebutuhan seksualitasnya itu benar-benar dipenuhi. Dan ketika bapak puncak wah ini saya sampai loncat-loncat nih ibu-ibu ya, di puncak ke kasmaran yang sangat luar biasa, sampaikan, Pak aku minta maaf, Pak aku maafin ya kalau gini, tapi aku minta banget Pak. Ya nggak apa-apa sih, uang belanja kayak kemarin-kemarin nggak apa-apa, tapi Papa jangan sibuk-sibuk kerja terus. Aku pengen Pak, Sabtu Ahad itu juga ya kita zakat mall ya, zakat mall, nge-mall lagi nanti. Kita pergi ke pantai atau apa itu disampaikan di situ. Jadi bikin Bapak ini benar-benar nyaman, rileks dan lain sebagainya. Tentunya sebelumnya minta ditemani sama Allah. Itu Bapak Ibu, ini luar biasa yang bertahan sampai akhir ya. Ada UP3 BKT ya, Bu Hanifah, ada Pak Herwindo, ada Pak Yudi, ada Mbak Ina, ada Pak Sutejo, Muhammad Abi, Anik Setianingsih, Evi Brebes, Mas Arfan, Masya Allah, ada Bu Dokter nih, Masya Allah. Saya doakan moga-moga pekan ini kita berusaha untuk narasi. Karena tentunya yang saya juga sampaikan, saya juga lagi belajar terus. Ya, bagaimana terutama tadi saya berbagi cinta di keluarga itu lebih mantap ya, daripada berbagi cinta di luar. Jadinya servis di rumah itu kepada keluarga kita harus tingkatnya bintang 5 Bapak. Ya. Kalau ya, menjumpai kepentingan sih biasa-biasa saja, ya kan. Seperti itu ya. Itu saja insya Allah. Saya takut nanti Mas Febri besok nikah ya. Ya kepengen nikah karena pengen mengaplikasikan 5 hal ini. Makanya insya Allah
kedepannya boleh Bapak Ibu usul tema apa, tapi intinya kita fokus kepada makpreneur, ya kan, kemudian kepada penguatan ketahanan keluarga, kepada kesehatan keluarga juga terkait Ibu Nabawi. Itu insya Allah, wallahu alam bisawab. Mas Febri minta maaf kalau ya pokoknya MC-nya harus antum terus ya, biar ya, ada bahan-bahan yang tidak terduga. Kalau MC-nya nggak antum nanti repot. Itu saja dari Yosi, Bapak Ibu. Ya, salam takdim semua. Dan besok saya tunggu perubahannya adalah buka open videonya, dengar sama suami tercinta dan istri tercinta. Itu lebih asik terasa ya. Lebih asik. Dan kalau dengerin kajian jangan minum bislip dulu ya Bapak Ibu. Karena nanti melayang-layang. Karena produk Bilife ini yang paling luar biasa, langsung tespleng ke saya itu yang minum langsung iya itu luar. Itu Allah mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Yosi, Masya Allah. Ini sebagai bahan juga sebagai masukan ya di diri saya pribadi ya Tat ya. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya kita sudah belajar bareng-bareng. Semoga dengan itu nanti kita juga bisa bareng-bareng di surganya Allah insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz Yosi sampaikan kepada kita semua bermanfaat buat Bilife Family yang sudah hadir. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Desi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama izin.